Salam secinta, rekan-rekan seprofesi di tanah air, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh kolega. Hari ini dalam kesempatan seri Risk Management Essential, kami mendapat kehormatan dengan kehadiran seorang praktisi profesional bidang manajemen risiko yang lama berkecimpung di perbankan. Perkenalkan, Ibu Dewi Gayatri. Beliau pernah berkarya di Bank Mandiri, pernah berkarya di bank asing, salah satunya Bank Commonwealth, dan jabatan atau peran terakhir beliau adalah Direktur Manajemen Risiko di Lembaga Penjamin Simpanan yang sering kita kenal sebagai LPS, yaitu lembaga yang menjamin simpanan kita di bank. Hari ini Ibu Dewi akan berbagi informasi dengan kita semua melalui suatu proses tanya jawab. Ibu Dewi, selamat hadir dalam diskusi kita seputar manajemen risiko. Selamat berjumpa para praktisi manajemen risiko di Indonesia dan selamat bertemu kembali dengan Pak Antonio Salijoyo dalam acara ini. Boleh saya mulai dengan pertanyaan pertama, Ibu, yaitu kalau merujuk pada ISO 31000, ada prinsip-prinsip manajemen risiko yang mengatakan bahwa dalam salah satu prinsip utama dan pertamanya mengatakan begini, bahwa manajemen risiko harus menciptakan dan melindungi nilai organisasi, atau kalau dalam bahasa aslinya saya kutip adalah creating and protecting the value of organization. Dalam konteks ini, mohon Ibu Dewi berkenan memberikan contoh praktis bagaimana prinsip creating and protecting value dipraktekkan di dalam suatu organisasi yang mungkin Ibu punya pengalaman baik yang sebelumnya atau sebelum-sebelumnya. Silakan Ibu. Setiap institusi atau perusahaan pasti mempunyai namanya visi dan misi suatu perusahaan, di mana pelaksanaan tersebut disupport dengan namanya strategic objective atau perencanaan strategis yang dapat dilaksanakan baik tahunan maupun 5 tahunan. Dalam pengertian bahwa prinsip manajemen risiko itu harus bisa menciptakan dan melindungi value dari perusahaan. Dalam arti pelaksanaan proses manajemen risiko itu harus mempunyai meaning, mempunyai arti, di mana pelaksanaan itu harus embedded, nempel dalam setiap proses, dalam setiap sistem, dalam prosedur, dalam activity suatu perusahaan tersebut. Sehingga apa? Sehingga visi dan misi dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Misalnya dalam suatu organisasi swasta atau non-sektor publik, misalnya dalam hal ini perbankan. Suatu perbankan mempunyai visi menjadi financial institution yang unggul dalam memberikan pelayanan dan berkelanjutan. Kemudian dia misinya satu, memberikan layanan yang cepat, dia mempunyai digital teknologi yang bagus, dia juga bisa memberikan nilai kepada nasabahnya, dia juga mempunyai ke depan untuk berkesinambungan dan sebagainya. Maka dalam pelaksanaannya untuk menjadi suatu perbankan yang unggul dalam pelayanan dan sistem yang baik, maka setiap proses, setiap kebijakan, setiap prosedur dan strateginya itu harus beriringan dengan proses manajemen risiko. Karena proses manajemen risiko itu akan meng-create, akan memprotek proses-proses tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagaimana caranya? Dengan cara mengidentifikasi, dengan cara mencari solusi, dengan cara mencari mitigasi-mitigasi terbaik dalam setiap proses dan strategik yang menuju ke sana. Juga untuk sektor publik, di mana pasti visi dan misinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya salah satu contoh suatu Pemprov di Indonesia, visinya menjadikan suatu kota itu kota maju, kota sehat, kota berbudaya. Dengan misinya adalah kota tersebut berkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan kreativitas kepada warganya. Nah, supaya visi dan misinya kota tersebut harus tercapai, maka suatu Pemprov pasti harus melihat dulu permasalahannya apa, risikonya apa ke depan. Nah, apa yang perlu dilakukan agar warganya tersebut menjadi kreatif, agar keluarganya tersebut menjadi sehat dan lain-lain. Nah, itu dibutuhkan suatu proses manajemen risiko yang harus sekali lagi yang beriringan dengan strateginya seperti apa, prosesnya seperti apa. Nah, seperti itu.
Terima kasih Bu Dewi atas jawaban yang diberikan, dan mudah-mudahan teman-teman semua memiliki pemahaman yang sangat-sangat jelas dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi bahwa manajemen risiko harus menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Sekarang Ibu Dewi, kami memiliki pertanyaan yang kedua, yaitu terkait dengan bagaimana sih mengukur keberhasilan organisasi dalam mempraktekkan prinsip creating and protecting value. Mohon Ibu Dewi berkenan memberikan pandangan tidak hanya dari segi konsepnya, tapi juga praktisnya dari pengalaman Ibu. Bagaimana mengukur bahwa prinsip ini dijalankan dengan efektif? Silakan Bu Dewi berbagi dengan para pemirsa. Mengukur keberhasilan menurut saya bisa dari dua sisi. Pertama dari sisi result, yang kedua dari sisi proses. Result dari mana? Kita bisa lihat apakah visi, misi, dan program strategiknya itu tercapai. Kita lihat dari KPI. Kemudian kalau dalam sisi proses, kita bisa melihat pada saat pelaksanaan program kerja tersebut, di mana proses manajemen risiko dijalankan beriringan, apakah hal itu dilakukan? Misalnya, untuk menentukan suatu konteks, scope atau konteks, kemudian apakah dilakukan namanya risk identification, risk analysis, kemudian apakah dilakukan risk treatment, di mana risk treatment ini dilihat apakah suatu risiko dari suatu program tersebut dapat menurun atau tidak. Kemudian apakah terjadi komunikasi dua arah antara pimpinan, kemudian antara satuan kerja satu dengan satuan kerja lain. Kemudian dilihat juga apakah semua itu terekord dengan baik. Supaya apa? Supaya lesson learn-nya dapat, recording yang baik dicatat dengan baik, supaya kita bisa melihat ke depannya seperti apa. Kemudian kita bisa belajar dari pengalaman. Dari dua sisi ini kita bisa menilai resultnya apakah tercapai, kemudian prosesnya apakah dilakukan. Jadi keberhasilan kita bisa lihat dari dua sisi tersebut. Terima kasih Bu Dewi, jawaban yang Ibu Dewi sampaikan kepada teman-teman pemirsa. Saya langsung Ibu sekarang ke pertanyaan yang ketiga. Dari mendengar paparan Ibu, dari prakteknya, terus kemudian juga bahkan sedikit konsepnya, terbayang di kami bahwa penerapannya tersebut nggak mudah. Menurut Ibu, apa tantangan yang biasa dihadapi oleh satu organisasi dalam memastikan prinsip menciptakan dan melindungi nilai tadi terinternalisasi dalam semua atau setiap proses bisnis dari organisasi yang bersangkutan? Mohon Ibu Dewi berbagi pengalaman dan sekaligus memberikan tips praktis apa saja yang harus dilakukan oleh pimpinan organisasi, baik di tingkatan direksi, Dewan Komisaris, atau setidaknya Chief Risk Officer atau Kepala Satuan Manajemen Risiko dalam menghadapi tantangan penerapan prinsip Creating and Protecting Value. Silakan Ibu Dewi. Tantangan yang sering dihadapi, menurut saya tantangan yang sering dihadapi adalah memisahkan antara visi, misi, dan program kerja suatu perusahaan dengan pelaksanaan manajemen risiko, sehingga tidak tercapainya prinsip menciptakan dan melindungi nilai dari perusahaan itu sendiri. Ini terjadi karena perusahaan tersebut menjalankan proses manajemen risikonya itu silo, jadi sendiri-sendiri. Yang ini adalah proses salesnya berjalan sendiri, yang ini adalah proses manajemen risikonya. Masing-masing mempunyai report yang berbeda, masing-masing mempunyai arah yang berbeda. Nah, ini tidak akan pernah klop. Untuk itu bagaimana tipsnya? Tipsnya adalah perlu dijalankan prinsip-prinsip ISO 31000 yang lain. Satu, terintegrasi. Integrasi tadi saya sampaikan ya, bahwa harus embedded. Yang kedua, harus terstruktur dan menyeluruh. Dalam arti kita punya patternnya, kemudian terstruktur ke bawah, ke program kerja, menyeluruh. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan kita. Bagaimana kebutuhan dari suatu perusahaan itu, mana yang paling prioritas, mana yang rutin. Kemudian inklusif, keterlibatan dari pimpinan, dari seluruh satuan kerja dan lain-lain. Kemudian dinamis, harus mau berubah, harus bisa melihat pasar seperti apa. Kemudian harus melihat informasi yang tersedia, informasi terkini, informasi yang ada. Kemudian kita lihat juga dari faktor budaya suatu organisasi tersebut. Kita lihat, kita intip gimana sih orang-orang yang di dalamnya tersebut. Nah, yang paling terakhir adalah continuous improvement, dalam arti kita tidak bisa hanya senang dalam satu titik, tapi harus terus
belajar, mengimprove lagi, kita lihat lagi, kita improve lagi. Nah, itu kurang lebih tips yang biasa dilakukan supaya proteksinya untuk tujuan dari perusahaan itu bisa tercapai. Terima kasih Bu Dewi, sangat-sangat menarik apa yang sudah Ibu sampaikan, dan mudah-mudahan para pemirsa juga melihat bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi dalam memastikan prinsip creating protecting value itu dapat tertangani dengan baik. Ibu Dewi, terima kasih atas waktunya, atas pemikirannya, dan atas kesediaannya untuk berbagi dengan teman-teman se-Indonesia sesama praktisi manajemen risiko. Untuk itu, mari teman-teman semua kita ucapkan terima kasih ke Ibu Dewi atas waktu, kesediaan, dan pemikirannya. Terima kasih semua. Salam secinta Indonesia. Stay healthy.